Nah, dari kedua tipe itu, ya mungkin ada beberapa lagi termasuk rain screen ataupun ACP ya, cuma biasanya rain screen ACP itu dipasang di depan dinding yang tidak tembus api, jadi lebih aman terhadap kebakaran, tidak termasuk dalam seperti ini. Nah, dari dua tipe tadi, ya kita bisa jelaskan bahwa yang tipe curtain wall itu menyisakan celah yang harus kita cegah jangan sampai terjadi meloloskan api dari lantai bawah ke atasnya. Nah, ini ada proses atau mekanisme terjadinya penyebaran api yang langsung direct di antara celah slab dan fasad, kemudian yang bisa keluar dari daerah vision karena kaca itu pasti meleleh pada saat terjadi kebakaran, dan kemudian bisa naik atau istilahnya leapfrog effect. Ya, ini akan bisa berlanjut terus sampai lantai di atasnya. Kebakaran di lantai 1, kebakaran lagi dia lompat lagi ke atas. Nah, ini selain ya. Selain di antara celah curtain wall dan slab juga diperlukan backpan yang tahan terhadap api supaya leapfrog ini tidak menyebabkan kebakaran lantai di atasnya. Oke, untuk standar dan code yang untuk material yang digunakan, biasanya ada standar ASTM E84. Ini adalah standar tes terhadap material untuk permukaannya. Jadi permukaannya itu untuk bagaimana terhadap efek flame dan asap. Itu. Nah, biasanya kalau berkisar antara, kalau kelas A itu berkisar 0 sampai 25. Kemudian ASTM E814 ini standar untuk penetrasi. Nah, biasanya dilakukan di tungku atau furnace. Material yang kita ingin tes itu diletakkan di depan tungku. Yang akan diuji dengan terhadap ketahanan api. Kemudian yang khusus untuk fasad atau curtain wall itu ASTM E2307. Nah, ini khusus tes yang dilakukan untuk material satu sistem sebetulnya, termasuk firestopnya. Masuk fasadnya itu dilakukan pengetesan api dari luar, ya, tepi curtain wall dan dari dalam. Nah, ini akan melihat material terhadap multistory atau dia udah skalanya udah mendekati 1:1. Oke, yang kemudian untuk fire curve, jadi untuk mungkin dari yang slide webinar kita sebelumnya sudah dijelaskan bahwa standar kebakaran kita tidak dalam suhu lagi, jadi dalam durasi 1 atau 2 jam atau 3 jam atau 4 jam. Dengan kalau untuk hunian, kantor, office dan lainnya itu dengan standar ISO curve untuk cellulosic yang warna hijau. Ini adalah kebakaran yang diakibatkan oleh material yang selulosik, termasuk diantaranya kertas, kain, kayu yang terbuat dari selulosik, bahan dasar kayu. Kalau untuk yang lainnya semacam solvent, bensin itu ada di hidrokarbon, itu yang di grafik nomor 2. Ya, ada lebih cepat peningkatan suhunya terhadap waktu. Jadi umumnya kita sudah menggunakan ISO curve yang selulosik, baik itu untuk hotel, office, dan hunian. Oke, untuk sistem dan aplikasi firestop yang kita sarankan atau yang sesuai dengan code yang diakui di internasional saat ini adalah dengan sistem sesuai dengan ASTM 2307 tadi. Nah, rock wool itu harus terkompresi di antara gap antara slab dan curtain wall. Minimal 20% dengan rock wool density-nya minimal 80, tingginya 100 mili minimal. Kemudian kita lapisi dengan material firestop, ya, ini material kita dengan ketebalan basah 1,6 mili. Nah, kenapa harus dikompresi? Orang sepertinya kenapa harus dikompresi? Hanya kalau sudah mampat, kenapa tidak cukup? Nah, sebetulnya karena fasad kita anggap ada pergerakan, baik itu vertikal dan sedikit horizontal. Nah, pada saat terjadi pergerakan, karena material coatingnya ini cukup elastis, dia masih bisa mengikuti. Tetapi untuk rock wool yang bukan elastis, dia harus kita mampatkan supaya bisa mengakomodir pergerakan yang terjadi di curtain wall. Sehingga asap maupun api tidak bisa lewat
dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Untuk animasi pemasangannya bisa dilihat. Oke, ini kondisi terjadi saat kebakaran. Yes. Ya, ini mineral wool yang kita kompres minimal 20%, lalu dapat diaplikasikan dengan cara spray ataupun dengan coating manual dengan kuas atau spatula. Ini prosesnya dari pemasangan. Nah, karena sistemnya sebetulnya dari UL standar yang kita miliki tidak memerlukan support sebetulnya, tetapi dalam prakteknya di site, support ini tetap diperlukan supaya pada saat instalasi mineral wool itu tidak terlalu masuk ke dalam celah, sehingga levelnya nanti tidak beraturan. Jadi tetap kita sarankan dipasang setempat support dengan metal yang tebal 0,8 sampai 1 mili. Yang fixingnya bisa menggunakan skru ataupun paku tembak, jarak sekitar 30 sampai 40 cm. Kemudian pemasangan rock wool, ya, atau mineral wool density 80. Nah, yang tadi posisinya terbalik ya. Jadi posisinya ketebalan ini ada di sisi. Jadi rock wool ini kita tidak pasang secara horizontal, jadi seratnya ke arah vertikal supaya mineral wool ini dapat terkompresi. Karena kalau kita pasang horizontal, seratnya ini akan menyulitkan kita dalam memberikan kompresi, jadi bentuknya tidak beraturan. Dilapisi dengan material coating, ya hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk material coatingnya sendiri itu kita sarankan dengan material yang water based supaya tidak berbahaya juga pada saat instalasi di site, karena kalau dengan solvent based mencegah kebakaran pada saat sudah dipasang, tetapi pada saat konstruksi itu rawan terjadinya kebakaran apabila kita membawa material dengan bahan solvent. Kemudian ada movement capability sampai 50%. Kemudian shelf life-nya 36 bulan, ya sekitar 3 tahun ya, untuk masa expired-nya. Kemudian yang tadi ASTM E84, flame spread dan smoke index itu kita di angka 5. Ini masih kelas A. Jadi ini tes material permukaan. Oke, kemudian ini karakteristiknya water based, fleksibel, kemudian dia tidak menyebabkan jamur. Kemudian untuk freeze and thaw tidak berlaku di Indonesia, ini biasa untuk yang di daerah dingin. Kemudian dia tahan terhadap, udah dites terhadap ketahanan terhadap waktu. Kemudian low VOC, green, kemudian dapat diaplikasikan dengan 2 cara, spray ataupun coating manual. Jadi biasanya kalau di saat itu, kalau kita mengerjakan tidak dalam jumlah besar, dengan cara coating manual itu lebih efisien dibandingkan dengan alat spray. Kalau spray sangat ekonomis apabila dan efektif apabila kita kerjakan langsung sekaligus satu lantai full atau beberapa lantai sekaligus. Kemudian excellent dalam untuk penyekat asap, dan yang terakhir yang tidak kalah penting itu tahan air. Oke, nah ini sertifikat sesuai dengan ASTM 2307 yang khusus untuk fasad. Ya, jadi tidak semua material firestop itu dapat digunakan sebagai firestop di area fasad atau cotton wall. Nah, ini detail sistem dari UL listing.
yang kita punya. Jadi dalam UI listing itu dalam satu sistem itu semua brand dia tampilkan untuk contoh yang setelah diakui dan di list oleh UI listing. Nah, untuk ketebalan basah material kita cukup dengan 1/16 inci atau 1,6 mili basah. Jadi keringnya kira-kira 1 mili, itu sudah cukup untuk fire rating 2 jam. Ya, ini ada F rating, ada T rating. Ini karena standarnya Amerika dia F dan T, kalau yang standar Inggris biasanya ada integrity dan insulasi. Nah, ini artinya sama, F itu integrity, T rating ini insulasi. Oke, ini salah satu contoh standar aplikasi yang kita sarankan di site dengan maksimum celah 20 cm menggunakan mineral wool density 80 dengan 25% kompresi. Jadi katakan misalnya kita punya gap sebesar 100 mili, jadi kita rock wool itu kita tumpuk setebal 125 mili. Itu artinya kompresi 25%. Kemudian coating thickness itu kering basahnya 1,6 mili, yang nantinya setelah kering tebalnya menjadi 1 mili dengan standar yang sudah sampaikan sebelumnya. Metode aplikasi painting dan brushing dan spraying, coating dan spray. Ya, dapat menggunakan beberapa tipe, ada Wagner, ada Graco, ada beberapa merek. Kemudian untuk pengecekan terhadap ketebalan dapat menggunakan standar yang biasa digunakan untuk cek ketebalan cat basah. Oke, untuk beberapa proyek yang sudah kita aplikasikan di Indonesia itu ada SS Tower yang ada di Rasuna Said atau di Kuningan. Tahun 2018, konsultannya dari Fastech. Kemudian ada Menara Tendian yang ada di Kuningan juga. Konsultan fasadnya dari Menhart. Kemudian ada Pondok Indah Mall 3 yang ada di Pondok Indah. Konsultan dari Fastech. Ini yang terakhir kita kerjakan di tahun 2019. Oke, untuk secara sistem dari kami Mr. Sekti sebetulnya ada beberapa sistem selain untuk fire protection-nya atau fire stop-nya. Kita juga ada Jordan casing channel untuk yang ketemu unitize dengan sistem unitize, karena biasanya wajib menggunakan casing channel. Kemudian ada Promatec hubboard dari Promat. Nah, ini beberapa case kita gunakan di depan spandrel atau windows tool ya, windows tool. Ini kadang-kadang masuk di skupnya arsitek, kadang masuk di skupnya fasad. Kemudian fire stop yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Kemudian tidak kalah penting itu adalah anchor atau positional anchor. Kita ada beberapa jenis mulai dari untuk yang nylon anchor untuk frame sampai mechanical dan chemical anchor. Untuk unitize kita menggunakan casing channel Jordan ya dengan toleransi yang cukup besar, bisa sekitar 5 sampai 10 cm toleransi terhadap ketidakpresisian pemasangan. Ini contoh aplikasi pemasangan Jordan. Nah, tipe untuk pemasangan casing channel umumnya ada dua, umumnya ada di depan slab dan di atas slab. Kadang-kadang juga ada kondisi tertentu kita pasang di bawah slab, jadi diaplikasikan dipaku di bawah persis di permukaan formwork. Untuk yang depan slab lebih mudah karena dengan menggunakan paku tidak perlu support khusus. Slab ataupun balok ataupun kolom ya. Kemudian yang untuk di atas slab, nah ini adalah salah satu metode yang paling baik karena di fixing ke formwork supaya tidak ada pergerakan pada saat proses pengecoran. Posisinya tetap di level yang kita tentukan.
Ini toleransi yang didapatkan menggunakan casing channel. Lalu untuk aplikasi yang di atas lab, fillernya kita ada di dalam casing channel untuk mencegah beton masuk, tinggal dikeluarkan. Ya tipenya busa yang bisa 1 kali tarik, baru pasang T-bolt, kemudian bracket yang disediakan oleh kontraktor asat. Oke. Nah, ini tipe load-nya yang tim kami dapat membantu juga dalam proses approval ataupun desain, sehingga kita bisa memilih casing channel yang efisien dengan memperhitungkan win load dan dead load dari berat masing-masing panel. Dengan software kita bantu untuk desain yang optimal. Nah, ini data form yang biasa kita berikan ke kontraktor atau konsultan untuk kita bantu hitung. Datanya diisi, kemudian kita proses untuk memberikan desain yang optimal. Nah, dari beberapa jenis ukuran, biasanya yang paling umum dengan kondisi angin 100 sampai 150, biasanya umum kilogram per meter persegi dapat menggunakan casing channel yang 42 yang paling kecil untuk asat. Nah, kita utamakan untuk casing channel itu tipe yang hot roll. Jadi maksudnya hot roll di sini casing channel yang ditempa dalam kondisi panas, ya kayak seperti pembuatan profil baja WF. Nah, memang ada beberapa, dan kita juga ada sebetulnya dari jodal itu yang cold form. Cold form itu artinya dari lempengan baja yang ditekuk pada saat dingin membentuk channel, ditambahkan kaki. Nah, perbedaannya adalah dari sisi ketahanan dia terhadap fatigue, karena kalau yang cold form itu biasanya ada retak mikro di bagian tekukannya, sedangkan untuk yang hot roll itu tidak ada retak mikro, sehingga ketahanan terhadap fatigue dan stres itu free di seluruh bagian profil casing channel. Fatigue ini artinya gaya yang berulang. Jadi gaya seperti kita mematahkan kawat gitu ya, kita bolak-balik dia putus, itu kegagalan akibat fatigue. Gaya yang kita berikan berulang walaupun relatif kecil. Oke, untuk special case kita ada beberapa project juga menggunakan casing channel dengan tooth, ya. Ini memberikan ketahanan terhadap gaya yang searah dengan casing channel. Yang biasa yang kita gunakan yang smooth dan tanpa ada geriginya, karena hanya ada gaya yang untuk gaya angin tegak lurus terhadap channel dan tarik. Ini geriginya. Dia saling mengait tanpa harus ada torsi yang terlalu besar, dia sudah memberikan tahanan yang cukup baik. Otomatis kita juga perlu desain sebelumnya. Oke, kemudian untuk yang stick system kita ada mechanical anchor dari brand Fisher. Ya. Kemudian kita juga ada chemical anchor dengan desain plus. Nah, chemical anchor kita untuk pekerjaan di dunia konstruksi fasad itu sangat kita utamakan dengan FISM ini karena dia sudah ada approval untuk seismic, kemudian approval untuk crack concrete, ya, dengan crack concrete itu dengan ETIA approval option 1. Ya. Jadi untuk seismic dan crack concrete dia sudah ada approvalnya. Pasangannya menggunakan anchor baja 5.8. Ya, bagi yang belum pernah lihat yang chemical cara pemasangannya, yang pasti perlu dibor dulu ini betonnya dengan mata bor beton dengan kedalaman yang sesuai dengan desain tentunya, kemudian bersihkan dengan blow up pump atau kompresor atau blower supaya kotoran di dalamnya keluar, kotoran debu dari betonnya, kemudian disikat. Lalu kita isikan chemical
Pertama harus dibuang dulu sampai warnanya seragam atau buang kan kira-kira setengah, baru dimasukkan anchornya. Kita tunggu sampai curing time. Curing time-nya sekitar 5 sampai 8 jam tergantung suhu udara luar. Kemudian selanjutnya ada mechanical anchor, kita ada tipe FXA. Ini yang paling umum kita sering gunakan di project. Ya, dia tersedia dengan zinc plate atau galvanis dan stainless A4. Jadi untuk stainless kita ada A4. A4 ini setara dengan stainless steel 316. Jadi yang tahan korosi, ya, dapat digunakan untuk aplikasi di beton dari diameter 8 sampai diameter 16. Ini pun kita bisa bantu hitung dengan software kita. Bapak bisa memberikan case, nanti tim kita bisa analisa. Ya, untuk approval-nya sendiri ETA option 7. Jadi option 7 ini untuk yang aplikasi non-crack concrete. Untuk yang di atasnya kita ada FAZ2 ya, dengan sertifikat atau approval yang crack concrete. Jadi dia bisa untuk yang non-crack dan yang crack concrete. Artinya beton yang kemungkinan nantinya retak ya, bukan kita aplikasikan di beton yang retak karena tidak ada angkur yang kita rekomendasikan di dunia ini untuk yang dipasang di beton yang sudah retak. Versinya ada yang zinc plate atau galvanis, stainless steel, dan yang C1 atau high corrosion resistant. Ini memang jarang digunakan di urban atau komersial. Biasanya antara zinc plate atau galvanis dan stainless steel. Untuk cara pasangnya, nah ini yang biasanya di lapangan udah biasa, tetapi ada sedikit trik yang mungkin efeknya karena tipe mechanical kan tipenya screw itu sebetulnya aplikasi yang pada saat breaker itu sudah terpasang di posisinya. Sorry Pak Marlon. Ya? Pak Marlon. Suaranya ada putus-putus, sorry. Ada yang minta agak jelas, suaranya agak putus-putus. Sorry ya. Halo, gimana? Udah jelas? Oke, coba. Cek. 1. Oke, coba lanjut Pak Marlon. Oke. Nah, untuk yang aplikasi dengan cruise through tadi, jadi ini aplikasinya pada saat breaker sudah terpasang. Pengeboran boleh terpisah, tapi pada saat pemasangan anchor-nya, bentar saya pause ya, biar kelihatan. Nah ini, jadi sebetulnya untuk aplikasi ya tipe anchor yang push through semacam ini, bracketnya harus sudah berada di posisinya. Tujuannya supaya kedalaman yang ada di dalam beton itu optimal. Karena pada saat kita masukkan anchor duluan, kita tidak akan tahu nanti sisanya bakal berapa. Kita harus ukur manual. Jadi yang paling mudah adalah kita pemasangan anchor pada saat bracket sudah ada di tempatnya. Kita bor dengan kedalaman 1 cm lebih dari kedalaman yang direncanakan, baru sorry. Nah ini. Nah, dengan cara push through tadi, sisa angkurnya tidak berlebih. Karena resikonya kalau kita pasang anchornya dulu baru platnya, ada resiko yang nongolnya berlebih, otomatis kedalamannya tidak optimal, atau yang nongol dari beton ini kurang panjang, sehingga dratnya tidak cukup, karena standarnya sekitar 2-3 drat ada di luar nut. Nah, ini kita cegah dengan cara pemasangan bracket dipasang sebelum pemasangan anchor pada saat terakhir. Oke. Ini ada kodenya untuk beberapa tipe panjang anchor. Nah,
Ini untuk aplikasi lain, saya skip saja. Nah, untuk desain juga kita ada software khusus dari Fiserv. Bapak bisa menggunakan software ini free, bisa di-download di websitenya Fiserv, atau tim kita juga bisa bantu untuk training ataupun mengoperasikan atau mendesain kebutuhan sesuai load atau kondisi di site. Nah, tim kita kebanyakan masih bantu tim kontraktor ataupun tim project untuk memberikan analisa desain Anchor. Kemudian untuk aplikasi window wall, kita ada frame fixing, ya, tipenya SXR. Dia nylon tetapi panjangnya cukup panjang, sekitar 100 mm, diameter 8, yang umumnya kita sarankan. Nah, jadi anchor ini, nylon ini dipasang bersamaan dengan skrunya. Nanti next kita lihat aplikasi detailnya, sehingga pada frame ini kita bisa pasang anchornya langsung direct di frame tanpa menggunakan bracket. Ya, tergantung sistem fasadnya. Ada beberapa manufaktur frame untuk window wall itu tetap menggunakan bracket. Nah, ini untuk case yang langsung direct di frame. Nah, ini bedanya tipe anchor-nya cukup panjang dan memberikan toleransi untuk adanya stand off atau jarak antara beton dengan load-nya. Ya, cara aplikasinya dengan pemasangan mechanical anchor. Contoh untuk pemasangan di bracket. Ya, lalu dikencangkan dengan tangan ataupun dengan screwdriver. Pakai tangan mungkin agak keras ya, jadi kita sarankan menggunakan screwdriver yang impact driver. Jangan dengan alat bor biasa karena torsinya kurang begitu kuat. Oke, selanjutnya, nah ini materialnya tadi SXR dengan ada dua tipe screw yang disediakan, zinc plate atau galvanis biasa ataupun dengan stainless steel. Untuk yang screw ini stainless steel-nya A2. Kemudian ada hammer fix, ini yang nylon fixing yang kita pasang hanya dengan di hammer atau di palu. Jadi pemasangannya mirip pemasangan paku, tetapi harus ada pre-drill dulu di beton atau di medianya. Oke, kemudian kita ada memperkenalkan sistem Advanced Curtain Wall Technology. SCT adalah untuk pemasangan fasad dengan material natural stone ataupun keramik. Ini contoh fasad menggunakan material granit atau marmer, karena biasanya kan menggunakan double pin ya di samping ataupun di bawah curve system yang bentuknya seperti koin. Nah, untuk sistem dari Fiserv inilah dipasang di belakangnya, jadi tidak terlihat dari sisi luar, termasuk pemasangan frame-nya. Jadi dari luar tidak terlihat sama sekali adanya fixing ataupun celah. Oke, nah ini contoh untuk aplikasi pada keramik ya, dengan anchor yang lebih kecil, ya, lebih pendek, lebih tipis. Kita bisa pasang dari keramik minimal tebal 10, minimal tebal 10. Ya, kita ada case di Indonesia dengan tebal yang 12 kita pernah mengerjakan. Ya, dengan alat bor khusus, ya, dengan mata bor khusus juga dengan tipe undercut. Ya, jadi dia kuncian, jadi tidak memberikan gaya yang besar pada keramik, dia relax anchornya, ya, hasilnya semacam ini.
karena dia akurnya nanti terkunci di dalam keramik ataupun granit. Nah, ini contoh proyek kita yang dikerjakan di Roman, Muria. Ini konsultan fasadnya by Menhart. Kita kerjasama dengan Roman dan kontraktornya dulu Polarica. Ya, mungkin kalau kita ada lewat tol di Muria, dari pinggir tol kelihatan di HOR, House of Roman yang warna merah. Oke, kesimpulannya bahwa untuk pengecekan terhadap fasad, untuk menentukan material firestop kita harus mengecek bagaimana tipe fasad yang kita gunakan, ya. Jadi untuk yang khususnya curtain wall dengan stick ataupun unitize, sudah pasti kita memerlukan firestop di celah antara slab dan curtain wall. Kemudian untuk yang kedua, kita harus memastikan bahwa kompresi pada mineral wool itu cukup sesuai dengan gap yang ada, sehingga firestop ini dapat bekerja sesuai dengan seharusnya. Karena tanpa kompresi, adanya pergerakan pada curtain wall dapat mengakibatkan kebocoran dari sistem firestop. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan semua gap itu terisi dengan mineral wool, baik di bagian join bracket, dan semuanya kita coating dengan material coating firestop. Kemudian yang terakhir, kita harus mengecek bahwa tipe angkur-angkur yang kita gunakan untuk fasad sesuai dengan metode dan fungsinya. Jadi tidak semua case kita bisa menggunakan yang nylon, tidak semua case kita dapat menggunakan yang tipe mechanical anchor. Karena ada batasan tepi, kemudian ketebalan profil, dan ketebalan beton. Untuk detailnya mungkin nanti Bapak Ibu dapat diskusi dengan tim kami yang ada di site atau dapat kontak kita langsung untuk desain yang optimal.